Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, khususnya kalian para siswa kelas 8? Semoga kita semua selalu sehat dan terus semangat dalam belajar. Materi belajar kita yaitu statistika, khususnya mengenai menganalisis data. Para siswa, sebelum mempelajari materi menganalisis data, kita akan mengingat kembali beberapa materi yang pernah kita pelajari di kelas 7, diantaranya yaitu istilah-istilah dalam statistika dan cara menyajikan data. Berikut adalah beberapa istilah dalam statistika. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data. Istilah selanjutnya yaitu datum. Datum adalah berbagai informasi mengenai suatu hal. Sedangkan data adalah kumpulan informasi yang berupa fakta atau kumpulan datum. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Istilah berikutnya yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dan yang terakhir yaitu sampel. Sampel adalah bagian populasi yang dijadikan sebagai objek yang diteliti langsung dan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Menurut sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan. Contohnya, pendapat siswa mengenai model pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan angka atau bilangan. Contohnya, nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Data dapat disajikan menggunakan beberapa cara, dan yang telah kita pelajari di kelas 7 yaitu menyajikan data dengan menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Bahasan selanjutnya yaitu menganalisis data. Menganalisis data adalah kegiatan mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan nantinya informasi tersebut dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan dan dapat bermanfaat untuk memperoleh solusi permasalahan yang berkaitan dengan data tersebut. Menganalisis data merupakan salah satu tahapan dari pengolahan data selain membaca data dan menarik kesimpulan. Contoh menganalisis data pada tabel. Tabel berikut menunjukkan data produksi padi di Jawa Timur tahun 2012 sampai 2017. Tabel terdiri dari dua kolom. Kolom pertama menunjukkan tahun, sedangkan kolom kedua menunjukkan banyaknya produksi dalam ribuan ton. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa produksi padi tertinggi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat pada kolom produksi yang memiliki nilai tertinggi yaitu 13,15 yang sebaris dengan tahun 2015. Dengan demikian, produksi padi tertinggi tercapai pada tahun 2015 sebesar 13,15 ribu ton. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa produksi padi terendah? Kita lihat kolom produksi dengan nilai terendah yaitu 12,05 yang sebaris dengan 2013. Dengan demikian, produksi padi terendah tercapai pada tahun 2013 yaitu sebesar 12,05 ribu ton. Dan pertanyaan yang ketiga, kesimpulan apa yang dapat diambil berdasarkan tabel tersebut? Kita lihat nilai-nilai pada kolom produksi, tampak bahwa nilai-nilai tersebut tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi, dapat kita buat satu kesimpulan
bahwa produksi padi di Jawa Timur dalam rentang waktu 2012 sampai 2017 cenderung stabil karena tidak ada kenaikan atau penurunan produksi yang tajam. Kalian juga membuat kesimpulan-kesimpulan yang lain selain kesimpulan pada jawaban ini. Contoh menganalisis data pada diagram batang. Perhatikan data produksi perikanan laut yang dijual di TPI pada diagram batang berikut. Pertanyaan yang pertama, pada tahun berapa tercapai produksi perikanan paling sedikit? Nah, untuk menjawab ini kita lihat diagram yang paling rendah. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah produksi perikanan paling sedikit tercapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 420.000 ton. Pertanyaan yang kedua, berapa ton produksi perikanan terbanyak? Kita lihat diagram batang yang paling tinggi. Nah, di sini kita peroleh bahwa produksi perikanan terbanyak yaitu sebesar 730.000 ton yang terjadi pada tahun 2010. Pertanyaan terakhir, berapa ribu ton kenaikan produksi ikan tertinggi? Kita lihat diagram yang mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2009 ke 2010 mengalami kenaikan sebesar 174.000 ton. Dari tahun 2012 ke 2013 kenaikannya sebesar 33.000 ton. Dari tahun 2013 ke 2014 kenaikannya adalah 168.000 ton. Dan dari tahun 2015 ke 2016 kenaikannya adalah 30.000 ton. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan produksi tertinggi yaitu 174.000 ton yang terjadi pada tahun 2009 ke 2010. Contoh menganalisis data pada diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut ini. Banyaknya produksi padi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 adalah 6% dari total produksi pada tahun tersebut. Dan pada tahun 2017 adalah sebanyak 5,8% dari total produksi pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa produksi padi Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 lebih banyak daripada tahun 2017? Jelaskan jawabanmu. Kita lihat data pada tahun 2014 dan 2017. Produksi padi Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 yaitu 6/100 kali 12,4 sama dengan 0,744 sama dengan 744 ton. Dan produksi pada tahun 2017 yaitu 5,8/100 kali 13,06 sama dengan 0,757 sama dengan 757 ton. Diperoleh bahwa produksi padi pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2014. Jadi, jawaban dari pertanyaan apakah dapat disimpulkan bahwa produksi padi Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2017 adalah tidak. Karena produksi padi Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2017. Contoh menganalisis data pada diagram lingkaran. Sebanyak 50 siswa kelas 9 MTS Al-Kautsar ditanya mengenai operator seluler yang digunakan dan diperoleh data sebagaimana tampak pada diagram lingkaran di atas. Jika kemudian sebanyak 8 siswa pengguna Telkomsel berganti ke XL, apakah banyaknya siswa pengguna Telkomsel masih yang tertinggi? Kita lihat pengguna Telkomsel yaitu 40%. Dengan demikian banyaknya pengguna Telkomsel sama dengan 40/100 kali 50 sama dengan 20. Karena 8 orang berpindah ke XL, maka sisa pengguna Telkomsel adalah 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Kita hitung persentase pengguna Telkomsel sekarang sama dengan 12/8.
per 50 kali 100 sama dengan 24%. Kita lihat pada diagram lingkaran, pengguna Indosat juga sebesar 24%. Dengan demikian, persentase pengguna Telkomsel sama dengan persentase pengguna Indosat. Jadi, kesimpulannya adalah banyaknya pengguna Telkomsel bukan yang tertinggi. Demikianlah pembahasan kita mengenai menganalisis data. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Selanjutnya adalah giliran kalian untuk mencoba latihan berikut. Demikian belajar kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.